Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menayangkan sebuah video terkait profesi guru dalam Islam. Ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal, jangan terlalu sayang. Jadi dengan kami memperkenalkan diri. Saya Sinta Nuria Rahmawati dengan NIM 200404037. Perkenalkan, nama saya Fariha Nur Ajmi dengan NIM 200404073. Perkenalkan, saya Duria Fatin Tufail dengan NIM 200404097. Selamat menyaksikan. Dalam konteks pendidikan Islam, guru adalah semua pihak yang berusaha memperbaiki orang lain secara Islami. Guru merupakan faktor yang paling menentukan untuk mencapai keunggulan pendidikan. Islam telah menekankan pentingnya keunggulan sumber daya manusia dan pentingnya keunggulan pendidikan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, Islam menempatkan guru sebagai faktor kunci penentu keberhasilan pendidikan, seperti yang dilakukan Rasulullah sebagai guru dengan ciri-ciri yang saat ini ditandai dengan ciri-ciri guru modern. Selanjutnya adalah tugas dan fungsi guru dalam Islam. Fungsi dan tugas pendidikan dalam pendidikan dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Sebagai instruksional atau pengajar, yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun, serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilakukan. Yang kedua, sebagai edukator pendidik, yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya. Dan yang ketiga, sebagai manajerial atau pemimpin, yang memimpin mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Selain 3 fungsi di atas, guru juga harus memainkan metode dan teknik pengajaran yang menarik dan dapat memberikan motivasi kepada peserta didik lainnya. Secara umum, profesionalisme guru sebagai pendidik dalam Islam memiliki sejumlah kriteria, yaitu yang pertama, bertakwa. Takwa bukanlah hanya sekedar takut, akan tetapi juga merupakan kekuatan untuk taat kepada perintah Allah, sehingga membuat kita menyadari dan meyakini dalam hidup ini bahwa tidak ada jalan menghindar dari Allah, sehingga mendorong kita untuk selalu berada dalam garis yang telah Allah tentukan. Yang kedua yaitu berilmu pengetahuan luas. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Allah sangat senang kepada orang yang suka mencari ilmu, karena dengan ilmu akan bertambah keimanan dan derajatnya di hadapan Allah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga, berlaku adil. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya tidak termasuk memihak antara yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, bertindak atas dasar kebenaran, bukan mengikuti nafsunya. Yang keempat yaitu berwibawa. Guru yang berwibawa dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan
apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 63 sampai 64. Yang kelima yaitu ikhlas. Ikhlas artinya bersih, murni, dan tidak bercampur dengan yang lain. Ikhlas dengan sangat indah digambarkan dalam Al-Quran. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Yang keenam yaitu mempunyai tujuan yang rabbani. Hendaknya guru mempunyai tujuan yang rabbani, di mana segala sesuatu bersandar kepada Allah dan selalu mentaatinya, mengabdi kepadanya, mengikuti syariatnya, dan mengenal sifat-sifatnya. Jika guru telah mempunyai sifat rabbani, maka dalam segala kegiatan pendidikan, muridnya akan menjadi rabbani juga, yaitu orang-orang yang hatinya selalu bergetar ketika disebut nama Allah. Yang ketujuh, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan. Perencanaan adalah suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi, dan kesanggupan melihat ke depan. Guru yang dapat membuat perencanaan adalah sama pentingnya dengan orang yang melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena sebuah pemikiran dan kesanggupan dalam melihat masa depan yang akan berhasil manakala rencana tersebut dilakukan dengan baik. Yang kedelapan yaitu menguasai bidang yang ditekuni. Guru harus cakap dalam mengajarkan ilmunya, karena seorang guru hidup dengan ilmunya. Oleh karena itu, kewajiban seorang guru adalah selalu menekuni dan menambah ilmu pengetahuannya. Tidak menutup kemungkinan seorang guru mampu mengajar muridnya sampai 2 mata pelajaran. Yang penting dia profesional dan menguasai keilmuannya. Kode etik guru menurut lingkup Islam. Di dalam lingkup guru Islam, seorang guru biasa disebut ustadz atau ustazah, mu'alim, murabbi, serta mu'adib. Istilah ini juga ditegaskan dalam kajian ilmu filsafat guru Islam. Sebutan ustadz ditujukan kepada guru laki-laki dan sebutan ustazah ditujukan kepada guru perempuan. Guru sebagai mu'alim berarti sebagai tolak ukur pengetahuan seseorang peserta didik, walaupun antara guru dengan peserta didiknya dalam pelaksanaannya saling bertukar informasi. Guru sebagai mu'adib adalah guru sebagai teladan peserta didiknya. Ada pepatah Jawa yang bunyinya, guru ikut dipukulan ditiru, yang memiliki arti bahwa guru sebagai orang yang dapat dipercaya dan ditiru, bukan hanya bertanggung jawab dalam mengajar mata pelajaran atau materi yang menjadi tugasnya, melainkan lebih kompleks dari itu, yaitu mendidik etika, moral, integritas, dan karakter peserta didik. Dalam bahasa Arab biasa disebut uswah, yang mempunyai arti seorang guru adalah cermin bagi seorang murid dalam berkorelasi. Guru dilihat dan dicontoh oleh muridnya. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Jika ada lebihnya itu dari saya dan jika ada kurangnya itu pasti dari teman-teman saya. Wassalamualaikum